Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat dimanapun berada, tentu kita sering mengalami yang namanya bermimpi. Kata orang tua, mimpi adalah kembangnya tidur. Kalau secara bahasa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mimpi artinya sesuatu yang terlihat atau dirasakan saat kita sedang tidur. Secara terminologi, mimpi adalah sebuah hal yang terjadi di alam bawah sadar saat kita sedang tidur, baik berupa mimpi yang bahagia, yang menakutkan, maupun mimpi yang merasa kita sedih. Mimpi ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pengaruh setan atau iblis yang menggoda kita, kemudian dorongan nafsu kita, bahkan ini intervensi dari malaikat, dan terkadang dapat menjadi wahyu atau petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kondisi-kondisi tersebut ini akan tergambar, terwujud di dalam hati seseorang. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa mimpi itu ada 3 macam, yaitu mimpi yang baik adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi yang membuat sedih dan menakutkan itu datangnya dari setan dan iblis, dan mimpi yang berasal dari bisikan dirinya sendiri. Para pakar psikologi mengatakan bahwa mimpi terjadi karena proses dari serangkaian aktivitas listrik yang disebut dengan gelombang otak. Ada nama-nama gelombang otak, salah satunya adalah gelombang delta, gelombang theta, gelombang beta, gelombang otak gamma. Nah, dari kondisi gelombang otak inilah seseorang dapat berbicara dengan hewan, bisa berkomunikasi dengan alam metafisika, bahkan bisa bermimpi bertemu orang soleh, bahkan juga bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada salah satu hadis tentang bermimpi Rasulullah SAW, bahwa Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku saat mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar, dan setan atau iblis tidak dapat menyerupai diriku. Para ulama sufi juga mengatakan bahwa ada alam baitullah di dalam kolbu kita, karena kolbunya seorang mukmin adalah baitullah, tempatnya kita dekat kepada Allah, tempatnya kita bertawakal kepada Allah, tempatnya kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ilmu tasawuf, para pengamal tarekoh, hal seperti ini sudah biasa didengar dan sudah biasa ada yang bisa mengalami hal seperti itu. Nah, berikut ini adalah cuplikan dari ceramah Buya Ar-Razi Hasim. Mari kita simak. Man ra'a fil manam. Nah, ini usul tariqah as-sufiyah, wa bil khusus at-tariqah al-muhammadiyah, yaitu tariqah al-idrisiyah. Man ra'a fil manam faqat ra'ani. Siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, di alam bawah sadarnya, dia betul-betul melihat aku.
fa inna syaitan la yatamathalu bi, karena syaitan tidak dapat menyerupai aku. Ya. Tapi di ujung ada tambahan, ya. La yatamathalu bi, la yatamathalu surati, wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong dengan mimpinya, dia tidak jumpa Rasulullah, dia kasih tahu itu Rasulullah, dia belum yakin itu Rasulullah, dia berhalusinasi, berkhayal bahwa itu Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat dia neraka. Maka sekelas imam kita Syekh Abdul Aziz At-Tabbagh, muridnya Ibrahim At-Tazi, lalu muridnya Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, lalu dilanjutkan Syekh Abdul Majid, Syekh Muhammad Tahir, terdapat lain, dan masyayikh dimanapun mereka. Sekelas mereka mengerti hadis ini dan paling faham bahwa berbohong mimpi ketemu Rasulullah adalah dosa besar. Jadi kalau ulama mengatakan aku mimpi ketemu Rasulullah, itu tidak main-main. Kalau ada orang tidak percaya, itu urusan dia. Ada orang yang percaya mimpi itu hanya untuk orang tua, anak muda tidak mimpi. Mana dalilnya? Adakah dalil mimpi ketemu Rasulullah SAW hanya untuk orang tua? Betapa banyak yang sudah tua tidak mimpi Rasulullah SAW. Mimpi ketemu Rasulullah, melihat Rasulullah di alam bawah sadar, alam mimpi, alam gelombang otak yang tenang. Itu tidak khusus bagi orang tua, itu khusus bagi orang yang cinta. Kita kalau sudah cinta baginda, pasti melihatnya satu masa. Dan Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi di dalam kitabnya dan kitab-kitab muridnya disebutkan annahu ra'a Khadiran alaihi salam. Beliau bertemu, bukan lagi mimpi, matanya, kesadarannya masih biasa, tapi dia sudah masuk ke alam mimpi. Inilah kekuatan dahsyat para nabi dan ulama. Sedang sadar, mereka mampu masuk ke dalam dirinya yang terdalam, alam mimpi. Inilah wali-wali Allah. Allah izinkan dalam keadaan sadar masuk ke alam bawah sadar. Ternyata oleh ahli-ahli psikologi, ahli-ahli gelombang otak di akhir zaman, mereka membenarkan itu. Orang-orang di barat percaya itu. Masa orang Islam yang akunya ahli fikih, bermazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, bertarekat Sufi, tidak percaya itu terjadi. Bahwa ada orang dalam sadarnya, dia masuk ke dalam alam dirinya yang tenang. Jadi mimpi itu, Bapak Ibu, alam mimpi itu alam ketika gelombang otak kita menjadi tenang. Ada gelombang theta, beta, apa macam-macam, itulah istilah orang. Kalau saya sebutnya sederhana saja, alam Baitullah dalam qalb, alam rumah Allah di dalam qalb. Karena qalbul mu'min Baitullah, qalbunya orang beriman itu baitnya Allah. Di siapa dalam baitnya Allah, itulah sir Sayyidina Muhammad SAW. Maka kalau hendak jumpa beliau, carilah cara untuk masuk ke rumah Baitullah yang hakiki. Maka siapapun masuk, mau dia mimpi, mau dia sedang jaga, itu sama. Maka di hadis yang lain tidak disebut man ra'ani fil manam, hanya disebut ya kalimatnya di belakang, man ra'ani fil manam fasayarani, yang melihat aku dalam mimpi, fasayarani, dia akan melihat aku dalam waktu dekat, dalam keadaan yaqzah, dia sadar. Kenapa? Yaqzah, sadar seperti ini. Jika orang sudah cinta, maka yang Baitullah yang tadi di dalam, sekarang dia menjadi di luar. Maka yang dilihat tadi di dalam, dia akan lihat di luarnya. Yang biasanya orang lihat dalam mimpinya, sekarang dia akan lihat dalam keadaan jaganya. Alamnya sama, bedanya dia sedang jaga, yang tadi sedang mimpi. Semoga tidak paham. Ya.
Tapi paham lah ya. Jadi kalau mau bertemu Sayyidina Muhammad SAW, mau jumpa beliau, masuklah ke dalam Baitullah. Ini disebut Baitullah. Apa dalilnya? Ya, kalau beberapa syekh menyebut Baitul Mu'min, dalilnya apa? La yasa'uni ardi, la tasa'uni ardi wala samai, innama wasi'ani qalbu abdil mu'min. Hadis ini mungkin dhaif bagi sebagian orang, tapi hadis ini sudah naik derajat menjadi hasan secara makna, bahkan sahih fil makna. Tidaklah sanggup menampung nurku, pandanganku, ma'rifatku, anugerahku, langit ataupun bumi. Yang sanggup menampungnya hanyalah qalbu hambaku yang mukmin. Maka qalbu mukmin, baitul mukmin, qalbunya orang beriman itu tempat bertemu Allah, tempat bertemu Sayyidina Rasulullah SAW. Tapi karena qalbu itu lebih luas dari langit dan bumi, hati-hati. Kadang-kadang orang belum masuk ke dalam qalbunya, syaitan menyambar. Kata syaitan, ini qalbumu. Lalu menyerupailah seorang Syekh Abdul Qadir Jilani, menyerupai Syekh Ahmad bin Idris Al-Idrisi, dan mereka mengaku sesuatu, mengajarkan suatu ajaran yang menyimpang. Karena orang ini tidak punya ilmu syariat dan hakikat yang kuat, akhirnya dia tergelincir. Itu sebabnya persoalan mimpi mesti dibimbing oleh ahli rohani yang mumpuni. Bukan sembarang cerita saya mimpi atau saya tidak mimpi. Nah, Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi yang merupakan imam, beliau bertemu, dulunya Syazili, beliau Syazili, bahkan Naqsyabandi, bahkan Thariqat yang lain. Ra'a Khadiran, melihat Sayyidina Khidir, lalu dia lihat di samping Sayyidina Khidir Sayyidina Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Khidir mengatakan, wahai Ahmad, kul, bacalah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. Maka dia baca, dia amalkan berwaktu-waktu, bermasa-masa, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tidak lama Nabi Khidir di samping Sayyidina Muhammad SAW yang di depan. Beliau langsung mentalkinkannya. Maka berubahlah tarekat beliau yang tadi Khidiriyah menjadi Muhammadiyah. Nah, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.